Jadi beliau lupa menghapus chat, bilang bahwa si teman saya si A ini tadi itu ternyata udah hamil, Kak. Langsung itu aku duduk di sebelah dia gini, Kak. Dia tuh langsung muntah, langsung gitu tuh keluar darah semua itu. Ada kayak kukira plastik, memang kukira plastik karena mungkin dia habis makan apa. Ternyata, Kak, astagfirullah, itu pecahan kaca itu ya, Kak. Hai sahabat misteri, kembali lagi bersama saya Rindi. Jadi di kesempatan kali ini ada salah satu sahabat kita yang udah menghubungi tim dari ABG Cookies untuk menceritakan kisah misterinya. Nah, langsung saja, siapakah beliau? Langsung saja kita perkenalkan. Halo Kak. Ya, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Nah, ini buat sahabat-sahabat misteri yang baru gabung, mungkin belum tahu nih siapa kakak nih. Nah, boleh diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Nama saya Erni. Iya. Dari mana Kak? Ngantru, Kak. Oh, dari Ngantru, Tulungagung ya? Iya, Tulungagung. Jadi Kak Erni ini katanya punya pengalaman misteri nih Kak. Misteri yang sedikit menggelitik ya. Wah, tepatnya. pasti seru banget nih Kak. Iya. Itu kira-kira kakak mulainya itu tahun berapa itu Kak? Gini, awal mulanya kan saya pernah ikut itu kerja kayak SPG, Sales Promotion Girl. Iya. Sales ya kalau bahasa Jawanya lebih sering enaknya sales aja. Enaknya sales aja, kurang lebih ya dibilang lama ya. Soalnya kan berapa tahun sih Kak? 5 tahunan. Wah, cukup lama. Wah, sangat berpengalaman berarti ini Kak Erni ini ya. Ya, kurang lebih lah ya. Itu mulainya berarti dari kakak awal kerja apa gimana apanya? Pengalaman misterinya? Oh, pengalamannya. Enggak, itu pas waktu akhir-akhir pas sudah mau mendekati mau keluar. Oh, iya. Sudah mendekati keluar, terjadi pengalaman yang sangat misteri ini berarti. Kan kita sales, SPG kan biasanya sering ada kunjungan kemana gitu. Nanti kita ada event di suatu tempat, biasanya kan juga keluar kota juga. Jadi kan nggak selalu melulu di kota kita sendiri. Iya, luar kota lah ya. Biasanya ada event di luar kota gitu. Jadi mulainya kejadian. Nah, awal kejadian itu pas keluar kota, ada event di luar kota itu. Nah, kebetulan kan kinap ya. Karena eventnya di luar kota, jadi kan kita ada briefing dulu, terus kita kan ada kayak tata-tata segala macam lah ya. Itu kalau boleh tahu itu yang mengalami pengalaman misteri ini kakak atau siapa ini? Nanti biar teman-teman tidak penasaran nanti dikira saya. Oh berarti bukan kakak yang mengalami. Bukan. Ini lebih tepatnya kayak teman sih ya. Nggak usah kerja ya? Iya, nggak usah dikasih tahu ya, nanti nggak enak juga. Nggak usah sebut nama ya guys ya. Cuma cerita aja. Nah pas kita kan udah mulai istirahat ini ya, kan nyampe ke lokasi. Kita nyampe lokasi, terus kita kan udah briefing sebelum besoknya kita mulai eventnya itu. Kita istirahat, kita kan ada tempat buat istirahat seperti itu. Kan lebih mes gitu ya? Iya, kayak mes gitu. Biasanya kan satu kamar berapa orang gitu, iya. 2 orang sih pas kebetulan itu, saya sama teman. Sama si ini tadi. Sama si teman tadi ini. Kebetulan tuh pas malam kan nggak bisa tidur ya. Namanya nggak pernah tidur di luar kota. Biasa. Jarang kan ya waktu dulu itu nggak pernah keluar kota. Mesti ya pernah keluar tapi nggak sampai yang menginap seperti ini ya gitu. Nah si
A ini tuh kebetulan udah nggak tahu udah tidur beneran apa enggak kan nggak tahu aku memang aku nggak bisa tidur waktu itu kan main HP itu nah pas itu kan udah terlalu larut juga ya Kak ya. Udah agak malam jadi kan mungkin capek juga. Udah nggak, mata tuh udah nggak bisa dikendalikan ya. Tapi sebenarnya tuh kayak nggak bisa tidur, cuman tuh mata kayak mau merem gitu loh. Nah pas itu aku kayak udah setengah tidur setengah belum sih sebenarnya. Kayak ada dengar suara tuh orang buka pintu. Tapi aku nggak gimana ya, nggak langsung buka mata gitu enggak. Tapi sebenarnya nggak tidur ini. Aku tuh nggak tidur, cuma kayak dengar itu orang tuh buka pintu, terus di sebelahku tuh kayak ada suara bisik-bisik gitu. Ini buat 18 plus ya kayaknya ya. Siap. Ini buat konten 18 plus ya kayaknya. Nah, itu kayak ada suara-suara bisik-bisik gitu. Ya, aku tuh ya kayak gimana sih Kakak kan biasanya kalau mau habis bangun mau tidur kan tuh kayak repet-repet ya Kak. Kalau boleh tahu itu yang masuk itu siapa Kak itu? Ya kalau kita sebut aja kayak atasan supervisornya gitu. Atasannya aja. Kakak ya. Iya, kan pada saat itu memang beliau ikut, cuman kan nggak tahu ya. Lebih spesifiknya supervisor ya, SPV ya. Iya. Cuman kan kita nggak tahu, ya memang beliau ikut, cuman nggak tahu beliau tidur di mana kan kita nggak ngurus, yang penting kan kita ada tempat. Buat mesnya kita para sales lah ya, para SPG-nya itu gitu. Nah pas itu aku tuh kayak dengar suara menggelitik gitu loh Kak Rindi. Iya loh Kak Rindi, kayak gini suaranya tuh. Ini mau dimasukkan di depan atau belakang gitu, lewat depan atau belakang. Aduh, itu kayak wah ini fake ini udah enggak. Istilahnya dia udah enggak bener ini. Itu aku udah enggak tidur Kak. Udah enggak tidur tapi mata tuh tetep tak pejamin sambil aku enggak menghadap ke dia. Aku membelakangi. Aku membelakangi setengah ya aku biarkan aja HP di tangan gini, aku enggak gerak biar kelihatannya aku kayak tidur. Iya, sebetulnya gitu. Masih rep-repan. Masih rep-repan itu. Makanya aku dengar suara-suara berarti itu teman Kakak ada main sama si supervisor itu tadi. Iya, aku nggak tahu loh Kak. Berarti Kakak taunya malam pas itu. Ada event itu. Iya, pas ada eventnya itu tuh ya itu aku taunya kan soalnya nggak kelihatan kan Kak, kayak biasa aja kita sama-sama ya. Kayak sama-sama aja. Nah singkat cerita ini kan mungkin udah lama menjalani juga ya Kak Rindi ya. Udah lama akhirnya itu ketahuan Kak sama si istrinya si beliau supervisor tadi. Jadi si supervisor ini udah punya pasangan ya? Udah berkeluarga beliau. Kalau temannya Kakak ini kalau boleh tahu masih single atau masih single Kak? Masih single. Jadi kayak ya tahu sendirilah Kak ya kan kalau namanya kan lama-kelamaan pasti ketahuan lah ya. Iya namanya bangkai pasti bau kecium juga walaupun 100 meter. Iya pasti kecium. Nah pas itu udah ketahuan akhirnya kan diperingatin ya Kak. Diperingatin sama si istri beliau. Terus dalam beberapa bulan itu kan ya mungkin si istri beliau ini kan ngiranya nggak ada apa-apa ya Kak ya. Istilahnya udah kayak ya udahlah cuma udah selesai hubungan mereka. Ya mungkin sama-sama nyesal gitu mungkin, tapi kan ya kita nggak tahu ya Kak. Nah setelah itu ketahuan lagi Kak. Ketahuannya lewat apa ini Kak? Iya ketahuan lagi lewat chat. Jadi tuh si supervisornya ini tadi tuh lupa hapus chatnya tuh dia lupaan gitu. Iya. Jadi beliau lupa menghapus chat, bilang bahwa si teman saya si A ini tadi itu ternyata udah hamil Kak. Wah. Nah aku itu Kak mulai mungkin dia lebih terbuka ya Kak, karena kan aku juga dekat sama dia sebenarnya. Cuman ya aku nggak mau lah kayak aku cari kamu ini kan nggak mungkin juga. Aku nunggu aja istilahnya, aku tahu tapi aku tunggu aja lah ya. Nah udah itu ketahuan kan Kak, ketahuan. Nah mungkin si istrinya yang tadi kan udah
marah ya kak ya. Iya, iya. Nah akhirnya maaf ya agak sedikit ini Iya, si iya. laki-laki tuh nggak bisa turun on kak. Iya, si supervisor ini tuh nggak bisa turn on. Oh, Mm-mm. itu kenapa kak kira-kira itu? Ya kalau ini udah anu ya kak ya, istilahnya temanku udah terbuka sama aku, udah mau cerita, intinya dia minta tolong lah ya sama aku, maksudnya cerita dulu, curhat dulu. Ini aku ada hubungan sama ini, aku udah begini udah ketahuan. Nah terus si ini tuh nggak bisa turn on, terus Si ini itu si supervisor ini supervisornya. tadi nggak bisa turn on. Nah si temanku ini tadi, inisial ini tadi tuh katanya tuh ya cari-cari lah ya kak, namanya sama orang pinter kan. Di orang-orang pinter tuh katanya kalau Jawanya dukun lah ya. Oh iya. Dukun itu temanku tuh bilang gini, udah pernah dibawa kan sama temanku udah pernah cerita sama aku, intinya minta tolong lah ya, curhat ini gimana, ini kok jadi seperti ini, terus kok berlanjutnya sampai seperti ini gitu loh. Nah temanku tuh minta tolong gini, coba tolong gini. Nah ternyata tuh memang yang bikin suaminya nggak bisa turn on itu istrinya sendiri, karena dibawa ke orang pintar itu tadi kak. Gitu. Tapi kira-kira itu bisa balik lagi nggak itu kak? Kalau dari pengalamannya dia ya kak, dibawa ke orang-orang pintar tuh katanya bisa, kalau yang nyabut itu si istrinya kak. Istilahnya minta maaf lah ya kak. Kayak minta maaf gitu loh. Jadi itu hubungan mereka si A sama supervisor masih lanjut atau udah? Tetap lanjut kak. Masih lanjut lagi. Lanjut lagi. Masih gimana ya? Terus kak itu terus berhubungan terus, nggak mungkin ya namanya sembunyi-sembunyi ya kak Rindy ya. Jadi dia kayak sembunyi-sembunyi gitu. Nah tapi si perempuan ini tadi tuh juga sempat mengalami hal-hal aneh kak. Di anunya dia, di kontrakannya dia, di kosnya dia. Hal-hal aneh itu gimana itu kak? Dia sempat curhat sama aku kak. Bilangnya gini, aku tuh sering waktu pulang event malam itu tuh pulang kerja itu kayak didatangi dua orang preman. Sering kak dapat teror ya kak ya? Iya mungkin ya. Merinding aku kak. Ikut merinding juga guys. Preman loh guys. Preman kak, badannya tinggi besar gitu, tiba-tiba datang ke rumah itu gedor-gedor pintu, kamu jangan gini gitu. Dapat ancaman lah ya. Terus dia bilang sama aku kak, wah aku kok sampai gini ya, kok gini. Kan udah pernah tak peringatin kan kak ya, kan kita teman, saling mengingatkan lah ya. Kita kasih tahu ya, udahin aja lah ya gitu. Tapi mungkin si temanku kan juga karena dia kan sudah kayak gitu juga kak. Tadi hamil pun ya. Hamil juga. Jadi mungkin ya dia sayang kak ya mungkin betul. Sayang sama si ini tadi, jadi nggak mau dia. Terus itu tadi selain dua orang tadi itu pernah juga loh kak, tahu-tahu ada orang berdiri depan rumah tuh bawa blok itu loh kak, besar, terus dia aja kayak melototin aja gini tuh. Jadi dia tuh kayak, coba deh kak bayangin tengah malam dapat teror kayak gitu, siapa yang nggak takut coba. Paling kita orang perempuan selain cuma chat WA teman-teman sekitar, apalagi kalau jam segitu kan kita udah lelap tidur, udah tidur semua ya. Apalagi kan kita siangnya capek kerja, jadi itu nggak ada respon selain dia cuma takut nangis dalam kamar. Ya kasihan juga sih ya kak sebenarnya. Tapi itu resiko yang harus diambil. Resiko. Nah itu kira-kira dari beberapa bulan itu jangkanya jauh nggak sih kak? Jangkanya tuh nggak jauh kok kak, paling ya 3 minggu atau 1 bulanan lah ya. Masih selang pendek lah ya. Masih hubungan karena udah mungkin dapat teror tadi kak ya. Jadi dia tuh keluar rumah tuh kayak udah kayak gimana ya, orang takut namanya, orang tenang lah ya, panik. Kayak orang panik gitu kak. Jadi dia kayak kemana-mana tuh nggak tenang, selalu cek handphone, minta tolong teman-teman, jemput sini jemput sana gitu. Suatu ketika kak, pas dia kita mau ada event juga sebenarnya kak. Kita mau ada event. Sebelum ada event kan biasanya kita briefing dulu kan. Nah kita mau pergi itu dia tuh sempat kecelakaan kak.
kecelakaan. Iya, jadi dia ketabrak motor. Iya, dia sempat ketabrak motor. Jadi kayak keguguran itu loh, Kak. Oh, bayi yang dikandungnya. Bayi yang dia itu udah keguguran. Tapi setelah itu terjadi ya, Kak. Ya, namanya keguguran kan kita pikir kan dia cerita, aku gini, ngalamin gini gitu. Jadi dia tuh pikiranku tuh kayak udah selesai, nggak ada apa-apa. Ternyata tuh tetap lanjut, Kak. Si hubungan ini tadi, iya. Si A sama supervisor ini tadi tetap lanjut. Nah, ini Kak, di sini ini puncaknya, Kak. Lebih tepatnya puncak boomnya ya, Kak. Yeah. Kan si istri ini mungkin udah greget banget, Kak. Dibiarin sampai diteror pun udah ndak apa itu namanya, ndak mempan. Jadi tuh kayak istrinya si supervisor ini mungkin udah geram. Iya. Datang ke kantor, Kak, ke kantor kita, marah-marah, Kak. Itu Kak, kalau marah-marah di situ, kalau kakak ada, takut beneran, Kak. Aku ini loh, Kak, nggak ikut-ikutan ya kan, cuma teman kan ngasih saran ya, Kak. Dikiranya tuh aku ikutan juga, Kak. Jadi tuh sampai gini, kamu itu malah kasih jalan ke kamu begini gitu. Jadi kan aku malu toh, Kak. Iya, kan dikiranya kan nanti ya memang aku dekat sama si A ini, cuman kan kita dekat juga nggak yang terlalu itu kan juga enggak. Kita kan istilahnya kan sekedar kerja lah, rekan kerja lah, kan dia menjalani hal yang enggak menurut kita enggak bagus, enggak baik kan ya kita arahkan gitu loh, Kak. Iya. Si ibu istrinya supervisor ini tadi kan udah marah tadi, Kak. Nah, puncaknya lagi, Kak, temanku ini tadi si A mengalami hal-hal aneh juga, Kak. Seperti apa itu, Kak? Jadi tuh selang itu, Kak, ya, selang kejadian itu tadi di kantor, selang beberapa hari udah diperingatkan juga sebenarnya, Kak, sama si ini. Intinya lihat aja apa yang terjadi sama kamu. Si istri supervisor tadi. Si istrinya supervisor tadi tuh memperingatkan gitu loh, Kak, sama si teman saya si A ini tadi tuh ngasih tahu, intinya ya jangan jangan diulangi lah. Karena tetap ngeyel berhubungan. Nah, karena si istri supervisor ini tadi geramnya udah keterlaluan juga, Kak. Itu pas malam, Kak. Pas malam-malam kita pas ngumpul, Kak, itu. Nah, kita pas ngumpul, kebetulan udah pada pulang kan. Karena dia takut, Kak. Aku nggak tidur sebenarnya, aku nggak tidur di rumah dia. Cuman aku pulang agak malam aja sambil temenin dia sebenarnya. Nah, di kosannya dia itu dia tuh bilang gini, katanya aku tadi kayak lihat kan kalau mau ke belakang itu kan kayak ada lorong itu kan, Kak, ya, ke belakang ke toilet. Rumah dia kan kayak kontrakan tapi itu kan ada kamar-kamar petak-petak gitu loh, Kak. Iya, jadi kalau kan toilet di luar. Jadi dia kalau mau keluar tuh lewatin dulu lorong. Lah dia tuh kayak pertama itu katanya kayak cium bau, Kak. Kayak ada bau gitu loh, Kak. Kayak ada bau wangi, bau apa? Macam-macam, Kak. Pertama itu dia bilang mau ke toilet kan, mau ke toilet. Kamu jangan pulang dulu, aku mau ke toilet. Nanti kalau udah setengah 10, jam 10 kamu pulang nggak apa-apa. Kan dia habis dari toilet gitu. Ya, tak tunggu di sini aja. Tak tunggu, Kak, di kamar dia. Belum nyampe toilet, Kak. Pikirku kok cepat dari toilet. Aku nggak jadi ke toilet. Kenapa? Tadi cium bau-bau aneh. Gitu bilang. Tak tanya lagi, bau apa? Kayak bau anyir wangi amis gitu. Iya, Kak. Terus dia kan takut, jadi tak temenin. Karena kan ya gini, Kak, ya udah malam juga. Aku kan gak enak sama orang rumah. Jadi kan aku harus pulang. Terus aku bilang gini, yaudah nanti kalau ada apa-apa chat aku aja gitu. Kebetulan kan gak terlalu jauh, Kak, rumah saya sama kontrakannya dia. Cuma mungkin 15 menitan lah ya, gak sampai. Terus oh iya makasih ya. Aku pulang. Sering tuh, Kak, kayak dia ngalamin pusing, tiba-tiba itu, Kak, pusing kan dibawa ke bidan itu, Kak. Kalau orang Jawa kan bilangnya kayak kita kan berobat orang Jawa biasa ke bidan dulu ya, Kak.
ke bidan itu dicek segala macam apa gitu, sampai ke puskesmas juga tuh dicek tuh nggak ada Kak, kayak sakit macam-macam tuh nggak ada, sampai Nggak dia kelihatan di medis ya Kak ya? nggak kelihatan, sampai dia tuh pernah Kak minum obat apa itu katanya kan kalau stres kan kena lambungnya Oh, iya, apa iya. itu enggak. Nah setelah dia berobat kemana-mana itu Kak ya nggak ada penyakit medisnya, nggak ada. Nah beberapa hari itu kan aku tetap kerja biasa Kak, aku tetap kerja biasa aja kerja. Terus aku tuh dengar kabar dari teman-teman Kak. Aku memang lama nggak lihat dia, lama nggak kontekan. Kupikir kan ya mungkin dia udah lebih baik, ikut event yang lain sama teman-teman tetap satu tim. Berarti dia nggak masuk kerja? Nggak masuk. Dia tuh Kak nggak masuk kerja. Kupikir bukan nggak masuk Kak, ikut teman sama yang tim yang lain. Kira ikut tim yang lain. Ternyata Kak dia tuh udah resign. Oh, resign kerja ternyata. Resign kerja. Udah sekitar ya adalah ya semingguan lah ya. Lebih lah itu aku telepon, aku chat WA, terus itu tuh nggak pernah dibales Kak. Udah chat tuh nggak dibales, terus telepon nggak pernah diangkat. Aku pikir karena ya aku ya kita namanya teman kan nggak enak Kak ya, kan dia pernah curhat juga ke aku. Terus aku samperin Kak ke kos pertama tuh aku samperin ke kos, kata teman-teman kosnya tuh dia pulang Pulang ke mana? ke rumah ibunya. Oh, Pulang ke rumah ibunya, ke orang tuanya, pulang ke rumah orang tuanya. Nah itu kan aku cari alamatnya Kak, minta info sama teman-teman gitu loh, teman-teman tuh rumahnya pastinya yang mana ya, yang ini. Aku samperin Kak ke sana. Wah ini Kak, bikin aku paling trauma banget ini Kak. Aku nggak nyangka ya Kak, ternyata tuh kejam banget juga si ini tuh tadi istrinya supervisornya ini tadi Kak. Kalau dibilang gini, pas aku kesana tuh aku nggak langsung lihat dia Kak. Jadi tuh aku datang sampai rumah kan aku sendiri Kak. Ya. Memang pengen aku sendiri biar aku tahu dulu kondisi dia. Setelah tahu kondisi dia, kalau ya istilahnya nggak ada apa, aku baru ajak teman-teman yang lain gitu. Jadi aku datang ke rumah dia. Pertama tuh yang bukain pintu tuh bukan dia Kak, ibunya langsung. Oh, ibu si A ini. Ibu si A ini tadi. Terus aku tanya, Assalamualaikum Bu, saya temannya si A, saya dari ini gitu ya. Terus si ibu si A ini tadi sampai nangis Kak. Istilahnya nangis tuh, kenapa anak saya kok jadi seperti ini? Loh kaget kan Kak? Iya. Ini Kak saya kagetnya tuh gini, loh kenapa Bu? Kan ya belum lama Kak, enggak lama dari dia aku dengar kabar dia resign tuh sekitar mungkin semingguan masihan. Masih semingguan tuh kok katanya udah ini kok anaknya gini, sakit seperti ini loh, sakitnya tuh parah gitu. Loh, sakit parah kayak gimana? Itu pas aku di sana Kak. Pas aku di sana ternyata dia udah terbaring Kak. Terbaring tuh kayak udah lemes gitu loh Kak. Lemes, badannya kurus, kayak kering, padahal dia tuh dulu cantik Kak, cantik, istilahnya terawat lah Kak ya, namanya kan juga Kak ya, sales, tapi pasti kan dijaga lah badan dan mukanya. Iya, tapi tuh jauh Kak dari dia yang dulu tuh jauh banget, kayak tengkorak hidup itu loh Kak. Jadi badannya kecil, kayak kering, pucat, udah nggak pucat lagi Kak, kayak gimana ya, kuning apa itu, pucat gitu loh. Itu pas jam 12 siang Kak aku, pas luhur itu, pas luhur itu, aku kan di sana itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak batuk Kak pertama. Siapa kan itu? teman si A itu. Si A itu batuk, dipikir kan ya batuk biasa, ternyata tuh muntahnya tuh muntah darah yang bukan yang terus netes gitu tuh bukan, langsung keluar itu kayak nyembur. Astagfirullahaladzim. Tuh aku sampai berhenti. Sampai ya Allah ini si Aduh kenapa gitu loh. Aku Kak pas itu kan udah dibersihkan sama ibunya ya Kak ya. Udah dibersihkan sama ibunya. Nah kata ibunya nggak cuma itu aja Kak, ternyata pas udah di rumah itu tuh sempat kejadian aneh lagi Kak. Kayak bagian ininya Kak, orang tuh kayak
keluar darah tuh nggak cuma darah Kak, jadi kayak ada kayak belatung juga. Iya, kayak ada kelabangnya. Ibunya tuh sampai astagfirullah, sampai Kak sempat dicarikan itu orang tua. Nggak bisa Kak, udah nggak, istilahnya gimana? Mungkin telat mungkin Kak ya. Mungkin telat tuh sampai nggak bisa. Nah pas kebetulan Kak, apa itu namanya? Udah mau pulang kan aku. Tapi kan iya kita nggak mungkin langsung pulang, kita kan basa-basi dulu sama ibunya. Itu lagi Kak, mau muntah lagi. Muntah tuh nggak cuma sekali Kak. Pas aku di situ tuh, sering sekali Kak. Sampai aku tuh astagfirullah, kayak gini ya ternyata kayak gini tuh. Ya gimana ya Kak namanya, balasan itu loh Kak. Tuh kukira kan mungkin dia habis makan apa, atau mungkin dia habis salah makan, atau mungkin salah makan. Itu langsung itu aku duduk di sebelah dia gini Kak, dia tuh langsung muntah, langsung gitu tuh keluar darah semua. Itu ada kayak, kukira plastik, memang kukira plastik karena mungkin dia habis makan apa. Ternyata Kak, astagfirullah, itu pecahan kaca itu loh Kak, kaca beling itu kayak kecil-kecil gitu. Astaga, aku udah enggak yakin deh kalau aku di situ 2 hari aja Kak, aku ikut pingsan langsung Kak. Nggak tega ya Kak, nggak tega itu tadi kayak gitu kan. Udah aku pamit sama ibunya, sama dia itu, sama keluarganya. Istilahnya nanti kalau ada apa-apa kabarin lagi. Nanti insya Allah aku datang Mbak, teman-teman lah Kak ya, minta doa juga gitu loh sama teman-teman. Doain sama-sama ya Kak, kan namanya siapa tahu. Nggak lama Kak, selang berapa hari ya, nggak sampai ada 1 minggu, nggak ada, mungkin 5 harian lah ya. 5 harian tuh aku dengar kabar dari ada satu teman kosnya itu tetanggaan sama tetangganya tuh satu kosan sama dia Kak. Terus pas ketemu di pasar, aku dikasih tahu sama tetangganya satu kosan juga ini tadi, si A ini Kak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata iya, jadi meninggalnya tuh ya itu tadi loh Kak, tragis. Sempat ya ngeri guys, ngeri. Makanya aku dikasih tahu sama tetangganya, lo gak dengar kabar tak si A ini meninggal. Loh iya tak, iya meninggal. Itu tadi wes sudah ndak kelihatan kayak manusia lah, istilahnya kayak tengkorak gitu, udah ndak. Sangat ngeri banget ya guys ya. Iya. Aduh, makasih ya Kak Erni udah berbagi cerita pada hari ini. Sama-sama. Wah, sangat berkesan. Jadi intinya pada cerita hari ini jangan sampai memulai api guys. Jangan sampai kita main api walaupun cuma sekecil apapun, itu pasti nanti berakibatnya fatal. Apalagi pun udah diperingatkan 1-2 kali ya Kak. Enggak cuma 1-2 kali Kak sebenarnya. Sering sekali diperingatkan, udah sampai puncak kalau kita sendiri. Tapi kalau cinta buta ya Kak ya mungkin itu tadi. Itu resikonya yang harus diambil teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, jangan lupa like dan komen dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menonton tayangan hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.